Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan menulis keadaan lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggalnya secara tertulis. Kedua, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui contoh cerita rakyat di suatu daerah. Ketiga, dengan kegiatan mengidentifikasi cerita rakyat, siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi jenis cerita fiksi yang dibaca dan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Keempat, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati hari ulang tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Siapa Si Pitung itu? Nah, untuk itu mari kita belajar bersama agar kalian juga tahu siapa Si Pitung dan apa yang dilakukan oleh Si Pitung.
Ayo kita membaca. Bacalah cerita berikut dengan nyaring. Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Liem yang sewenang-wenang. Babah Liem adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Liem. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain. Pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Liem. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Liem yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei, anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Liem. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya. Jawab si Pitung. Anak buah Babah Liem menyerang si Pitung. Namun, si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun, si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine mengumumkan bahwa jika si Pitung tidak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian, dia menghadap Scott Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan masyarakat, meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu.
Untuk itu, kau harus dihukum tembak. Kata Scott Heine. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Jawab si pitung. Scott Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si pitung dihukum tembak. Hidup si pitung berakhir di ujung peluru. Namun, sikap kepahlawanannya tetap dikenang. Si pitung, si pahlawan rakyat jelata. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Soal 1. Identifikasilah cerita si pitung dengan menjawab soal-soal berikut ini. 1. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. 2. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Silakan dijelaskan. Silakan ditulis di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, selain bermain peran, Lani dan teman-temannya juga akan menyanyikan lagu dari Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik, yaitu tanjidor. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik yang bernama tanjidor. Anak-anak, ayo sekarang kita bernyanyi. Kita nyanyikan lagu Kicir-Kicir. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya tuan tiada tara. Bilalah kita ya tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya tuan hati gembira. Kicir-kicir. Nah, itulah tadi lagu Kicir-Kicir. Sekarang ayo kita berlatih untuk mengerjakan soal. Soal kedua. Tentu kamu sudah memahami tentang tempo dan tinggi rendah nada. Sekarang identifikasilah lagu Kicir-Kicir tersebut. Ya, 1. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir?
Yang kedua, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris kalimat. Lalu buatlah garis melodinya. Yang ketiga, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Lalu tuliskan alasanmu. Yang keempat, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tulislah alasanmu. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.